Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, alhamdulillah kita pada pagi ini bisa kembali berkumpul masih dalam pelajaran akidah akhlak. Apakah kalian masih semangat? Kalau Bapak bilang MTS Neglasari, kalian bilang luar biasa, ya? Ya? Ya. MTS Neglasari Luar biasa. Terima kasih ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Apa semuanya hadir hari ini? Alhamdulillah, berarti kalian masih semangat dalam mengikuti pelajaran akidah akhlak, ya. Baiklah anak-anak, kalau semuanya hadir, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini, ya. Materi pelajaran kali ini yaitu tentang Nabi Sulaiman. Tahu semuanya Nabi Sulaiman? Tahu. Nah, pasti semuanya tahu tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu merupakan putra Nabi Sulaiman. Sebelum kita ke pelajaran tentang Nabi Sulaiman, kita akan membahas atau mereview dulu pelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas tentang adab, sholat, dan zikir. Ya. Coba Apip sebutkan yang termasuk adab zikir. Duduk yang rapi, menghadap kiblat, cuci dari hadas. Tepuk tangan ya. Hadas itu ada hadas kecil, ada hadas Besar. ya. Yang kalau hadas kecil bisa disucikan dengan apa? Wudu. Sedangkan kalau hadas besar harus disucikan dengan Harus. atau mandi besar. Besar. Gitu. Kalau biasa kita nyebutnya adus. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini melalui kegiatan belajar berbasis PBL, ya. PBL itu adalah problem based learning. Di antaranya satu, siswa bisa mengimani kebenaran kisah Nabi Sulaiman dengan istiqomah. Yang kedua, siswa memahami dalil tentang Nabi Sulaiman. Yang ketiga, menyimpulkan isi kisah Nabi Sulaiman. Dan yang kelima, menyajikan cuplikan kisah Sulaiman dan umatnya dengan lengkap. Nah, tujuan pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan harus dipahami oleh kalian, ya. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya kalian amati ya gambar-gambar berikut ini. Itu gambar-gambar yang berkaitan dengan Nabi Sulaiman. Ini yang pertama adalah Nabi Sulaiman merupakan raja yang bijaksana. Selanjutnya ini adalah kehidupan di istana Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu merupakan raja yang sangat kaya. Kita gambar siapa? Ratu Bilqis merupakan ratu dari kerajaan Saba. Selanjutnya ini adalah Nabi Sulaiman bersama pasukannya. Karena Nabi Sulaiman terkenal seorang raja yang mempunyai pasukan yang luar biasa, termasuk pasukan jin juga, ya, di dalam Al-Quran diterangkan. Nah, ini adalah masih tentang Nabi Sulaiman merupakan seorang perwira yang gagah, yang berhasil mempunyai pasukan yang luar
biasa. Itu adalah tentang Nabi Sulaiman. Setelah kalian lihat gambar-gambar tadi, apakah kalian mempunyai gambaran tentang Nabi Sulaiman? Di antaranya apa? Nabi Sulaiman adalah seorang raja. Dia mempunyai istana yang mewah, dia mempunyai pasukan yang banyak. Ya. Baiklah anak-anak, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang kisah Nabi Sulaiman dan umatnya. Lanjut. Nabi Sulaiman merupakan putra dari Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud merupakan raja dari Bani Israel, dan di kemudian hari Nabi Sulaiman menggantikan ayahnya menjadi raja di Bani Israel. Ya, lanjut. Dalam Islam, Nabi Sulaiman itu bukan hanya raja buat manusia, tapi Nabi Sulaiman merupakan raja dari para binatang. Dijelaskan dalam Quran di surat An-Naml ayat 17. Yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimani junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Artinya, coba artinya baca Afif. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Itulah kehebatan Nabi Sulaiman, yang selain menjadi raja buat manusia, Nabi Sulaiman juga menjadi raja buat jin dan hewan-hewan lainnya. Ini dijelaskan dalam Quran surat An-Naml ayat 17. Selanjutnya ini digambarkan, walaupun Nabi Sulaiman memiliki kekayaan yang berlimpah, tetapi beliau tetap rendah hati dan tidak sombong. Itu adalah perilaku yang harus kita teladani. Sebesar apapun kedudukan kita, sebesar apapun harta kita, kita tidak boleh sombong. Ya. Dilanjutkan lagi. Nah, ini di keterangan lain masih dalam Al-Quran, ini merupakan doa Nabi Sulaiman. Qala rabbi gfirli wa habli mulkal la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi gfirli wa habli mulkal la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya, artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkau yang Maha Memberi. Nah, ini di Quran surat Shad ayat 35. Kita ulangi bareng ya ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Itu adalah Quran surat Shad ayat 35. Nabi Sulaiman adalah nabi dan rasul Allah yang diberi akhlak terpuji dan karunia yang tidak dimiliki oleh kita sebagai manusia. Di antaranya ini akhlak terpuji Nabi Sulaiman, di antaranya satu, rasa malu kepada Allah, ya. Yang kedua, mau berdialog dengan rakyat kecil. Yang ketiga, senang bekerja sebagai wujud syukur. Yang keempat, kehebatan kehusuan sholat. Nah, ini karunia yang dimiliki Nabi Sulaiman, mengetahui semua bahasa binatang, nabi yang paling kaya di antara para nabi, mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, dan dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Itu adalah karunia yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Teruskan ya.
Nah ini setelah kita membahas materi tadi, intinya kita harus selalu bersyukur walaupun kita mempunyai kekayaan dan kehebatan atau kedudukan yang tinggi. Selanjutnya, setelah tadi Bapak membahas tentang Nabi Sulaiman, kita kerja kelompok ya. Bapak akan membagikan lembar soalnya. Nanti kalian kerjakan secara kelompok ya. Ini tolong dikerjakan. Semuanya harus bekerja sama. Semuanya bekerja sama ya. Nah itu. Ini lembar kerjanya kalau kalian pahami. Kemudian kalian nanti dipresentasikan ya. Nah ini lembar kerjanya. Semuanya bekerja sama ya. Kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD tersebut. Ya, semuanya harus bekerja sama. Semuanya harus bekerja sama ya, dikerjakan soal-soalnya. Nanti akan dipresentasikan. Ayo kelompok ini sudah. Kerjakan semuanya ya. Subsidi negara. Kelompok ini itu ikut bekerja dong. Ya sama yang lainnya, jangan nonton aja. Ini juga nih. Tolong dikasih yang itu ketuanya, tolong dikasih pekerjaannya. Ya. Oke, baiklah anak-anak, apakah sudah selesai pekerjaannya? Ya, sudah selesai. Sekarang kalian presentasikan hasil pekerjaannya dari masing-masing kelompok. Ya, sekarang dari kelompok satu dulu. Tolong ini ketua kelompoknya ya untuk presentasi di depan. Silakan. Ya. Ini kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan-rekan, saya akan mempresentasikan nomor 1 dan 2. Nomor 1, apa saja bentuk mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam? Jawabannya bisa berbicara dengan hewan dan bisa menaklukkan angin. Nomor 2, mengapa kita diwajibkan untuk rendah hati? Jawabannya menghindari sifat sombong, sebab sifat sombong adalah sifat tercela. Tepuk tangan. Ya. Itulah jawaban dari kelompok 2. Ya. Silakan kelompok 4. Itu benar. Kan ketua kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan hasil kerjasama bersama kelompok saya. Mengapa Nabi Sulaiman alaihissalam merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala pada sebanyak karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diterima? Itu bukti bahwa Nabi Sulaiman adalah nabi yang mempunyai sifat rendah hati dan takut untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua setuju dengan jawaban kelompok 4? Setuju. Tepuk tangan ya untuk kelompok 4 yang telah melakukan hasil pekerjaannya. Selanjutnya kita ke kelompok terakhir ya, yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan kelompok 4 ya. Anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah memahami dari materi yang kita lakukan tadi, yang sudah Bapak jelaskan tadi? Barangkali ada yang masih belum mengerti, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Berarti kalian semuanya sudah paham tentang materi yang kita bahas bersama-sama tadi ya. Selanjutnya kita simpulkan, anak-anak sekalian, kita simpulkan ya dari materi yang kita pelajari bersama-sama tadi. Yang pertama, Nabi Sulaiman merupakan putra dari Nabi Daud, dan Nabi Daud adalah seorang raja dari Bani Israel, dan di kemudian hari Nabi Sulaiman menjadi raja Bani Israel. Nabi Sulaiman selain mempunyai pasukan dari kalangan manusia, beliau juga mempunyai pasukan dari kalangan jin dan hewan lainnya. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang. Nabi Sulaiman mempunyai kerendahan hati, walaupun Nabi Sulaiman mempunyai kekayaan yang banyak. Nah, itu adalah perilaku yang harus kita teladani. Sebesar apapun kekayaan kita, setinggi apapun jabatan kita harus tetap rendah hati, tapi tidak boleh rendah diri ya. Nah, itu. Selanjutnya, Nabi Sulaiman mempunyai pasukan yang banyak yang diyakini merupakan pasukan terkuat sepanjang sejarah kehidupan manusia. Apakah sudah paham? Baiklah anak-anakku sekalian, untuk berikutnya Bapak akan memberikan evaluasi. Nanti tugasnya Bapak kirim di Google Form ya, di Google. Nanti linknya akan Bapak kirim di WA grup kelas 7 ini. Tolong kalian kerjakan dan kirim ke link Bapak ya. Langsung dikerjakan, nanti langsung akan ada jawabannya di email Bapak. Nah, nanti semuanya harus mengerjakan di rumah. Bapak akan kirim sekali lagi melalui WA group ya. Kalau pelajaran kali ini kalian sudah memahaminya, terima kasih ya untuk kegiatan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Tentunya tolong pekerjaannya dikumpulkan dulu ke meja Bapak ya. Itu dikumpulkan. Udah dikasih nama? Sudah. Kasih nama dulu ya. Tadi lupa ya. Tolong cepat dikumpulkan, Dek. Kumpulkan ya Pak. Ayo jam dikumpulkan ya dengan Bapak. Kita tutup saja kegiatan pembelajaran kali ini bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pelajaran ini pelajaran terakhir, silahkan kalian untuk pulang ke rumahnya masing-masing ya.